Assalamualaikum, Bang Heri. Waalaikumsalam, Coach Seno. Nah, Apa ini kabar? nih, Salam sehat. salam sehat juga. Ini yang saya suka nih kalau ketemu Bang Heri ini semangatnya membara, luar biasa, berapi-api. Jadi bisa menginspirasi para pemula, penjual pemula, agen pemula untuk ikut gayanya Bang Heri ya. Amin. Amin. Gak usah pakai bang kali ya, kayak tukang bakso. Panggil bang. Nggak apa. Baik, Sobat Seno, ini kita jumpa lagi sama Heri Eka Putra. Yang sejak bulan Mei sudah resmi menjadi financial consultant ya, agen asuransi di salah satu perusahaan terkemuka swasta nasional gitu ya Heri ya. Ya, betul. Karir baru itu semangatnya lagi tinggi-tingginya. Dan di pertemuan lalu kita udah bahas banyak ya mengenai bagaimana menetapkan tujuan sama mengumpulkan nama-nama untuk jadi pembeli yang potensial gitu ya Heri ya. Ya, betul. Biar saya ikut bersemangat sebagai coach, biar Sobat Seno juga semangat dan mendapat inspirasi. Cerita dong Heri progresnya. Udah berapa banyak nama nih yang terkumpul, yang dicatat. Wah, luar biasa. Selama kita break kemarin itu, saya udah ngumpulin dari handphone, terus juga karena pernah jadi ketua alumni. Oh, pernah ketua alumni. Pernah. Teman-teman yang ikut terdaftar di alumni gitu kan. Ya, lumayan lah, sudah mungkin 120-an, cuman begitu saya kan itu ada metode chain yang seperti coach Shano bilang. Ya, di filter ya. Ada filter gitu kan. Ya. Belum saya filter memang itu ada yang saya telepon, ada yang saya WA gitu kan. Ternyata ada, kalau yang saya telepon ada yang sudah tidak aktif. Terus ada juga yang mungkin berubah nomornya, saya juga nggak tahu karena perkembangannya terlalu panjang gitu loh, nggak ketemu. Terus yang saya WA ada juga, terus ada yang dapat info, oh si ini udah meninggal ini udah pindah ke daerah gitu, si ini udah pensiun. Jadi dari metode C itu saya filter, ya mungkin sekarang udah ke 70-an lah. 70-an ya. Wah, ini progres luar biasa yang tadinya dalam pertemuan pertama baru 30-an, jadi 120, kemudian difilter dengan chain. Mungkin Sobat Channel lupa kalau chain-nya apa aja ya, chain-nya kalau nggak salah. Ingat nggak? Karakter dia ya, oke. A-nya application ya, bukan nggak salah. Bukan. A-nya bukan. Approachable ya. Bisa chain kan, health. Iya. Kesehatannya betul. A-nya approachable. Ya, bisa dideketin nggak? Betul sekali. Wah, Heri luar biasa nih pembelajar. I-nya approachable, I-nya income. Pendapatan ya, oke. Terakhir N. N-nya needs. Needs ya. Jadi Sobat Channel ini, Mas Heri ini sudah punya 120 nama. 120 namanya itu difilter gitu ya, disaring ya. Dengan kriteria atau parameter C, H, A, I, N. Sehingga terseleksilah sekitar 70 nama. Betul ya? Ya. Sekitar 50 nama terbuang karena tadi Heri mengutarakan sudah mungkin 1-2 udah meninggal, 1-2 nomornya udah ganti dan seterusnya. Gitu ya? Ya. Dan nama ini terkumpul dari berbagai teman lama termasuk keanggotaan alumni di mana dulu? Yang ketua alumni di mana? 46 kelas jauh. Wah, jadi SMP ya, SMP 46. Iya. Di bilangan Empang 3 Pasar Minggu ya, Jakarta Selatan. Betul. Nah, tugas penjual berikutnya kan dari 70 nama itu kan dideketin dong. Jadi kayak kita zamannya jadi senior di kampus tuh kalau ada adik kelas yang gimana gitu kan dideketin ya. Pakai analogi dulu nih kita. Analogi biar Sobat Channel cernanya enak. Anggap kita flashback ke masa lalu, Her. Kilas balik. Nih ada adik kelas nih muncul nih, anak baru nih. Ya. Biasanya atau yang sudah pernah Heri lakukan, atau kalau diberi kesempatan lagi melakukan, caranya gimana tuh? Supaya ngedeketin dianya tuh. Yang zaman-zaman dulu. Ya, kalau deketin, terutama ini lawan jenis ya, Coach Seno. Oh iya, gawat. Harus lawan jenis lah. Bahaya. Iya. Ini kan kalau yang di sini kan ada teman laki-laki juga.
Jadi gini, kalau lawan jenis sih saya biasanya gini. Saya tuh orangnya sebenarnya agak malu kalau mau memulai. Itu saya. Oh, Itu waduh. kalau memulai. Jadi Oh. saya harus punya media, harus punya mediator. Gitu loh. Ya entah teman kah apa. Oh, ada Misalnya gini. calonya ya, calo ya. Iya, misalnya. Oke. Jadi misalnya gini, umpama kayak Jentut gitu kan, dia teman sekelasnya Jentut. Nah, saya deketinnya Jentut dulu tuh. Siapa tuh namanya? Oh, luar biasa. Kalau udah tahu Jadi, namanya, kalau udah tahu ya, namanya ya kalau udah tahu namanya ya nanti pura-pura papasan gitu, apa saya jatuhin pulpen kah, apa saya jatuhin ya buku kah. jatuhin pulpen kayaknya lama banget. Oke, oke. Ya, lanjut, lanjut. Ya kan? Jatuhin pulpen ya. Ya itu kan strategi approach, itu kan bisa macam-macam gitu kan. Ya, ya. Nah itu ya gitu kayak gitu. Jadi ya nanti dari jatuhin pulpen itu sorry ya gitu ya. Pulpen gue Iya. jatuh gitu. Ketahuan rahasianya. Ya Ayo betul ya. topan. Banyak cara ya. Misalnya minjemin buku bisa juga dong. Betul. Bisa, bisa, bisa. Nawarin nganter pulang bisa juga dong. Oh bisa, bisa. Iya. Atau mengajak keterlibatan adik kelas untuk ikut organisasi di kampus bisa juga ya. Bisa juga, bisa. Ya. Jadi ini memang sengaja saya bawa analoginya ke sana. Sebetulnya dalam kehidupan hari keseharian kita juga bisa dipindahkan ke metode penjualan tadi, Her. Gitu. Jadi kalau bahasa lugasnya tadi, pendekatannya Heri adalah lewat bahasa lugasnya itu lewat comblang gitu ya. Bahasa kerennya Ya, lewat broker, lewat broker. Ya, pakai betul. comblang. Ya, betul, betul. Nah, dalam pendekatan di bidang penjualan juga sama. Bahasa kerennya pakai nominator. Orang yang menunjuk atau memberi referensi untuk kenal sama orang lain, betul nggak ya? Betul. Betul ya, betul. Kalau minjemin buku, jatuhin bolpen itu kan berarti ingin menarik perhatian prospek kita kan? Betul. Gitu. Bisa saja tiba-tiba sang prospek kita kirimin WA sesuatu informasi yang bernilai, betul nggak ya? Betul. Pendekatannya gitu ya. Betul, betul. Dan yang paling bernilai baru-baru ini, kalau buat sekedar ide nih buat Heri ya, adalah pengumuman resmi pemerintah bahwa orang-orang yang ikut tes PCR atau swab test disarankan ikutlah tes di pusat-pusat kesehatan yang kerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah, gitu Her. Sehingga kalau divonis ternyata positif COVID, dengan dia memeriksakan diri di klinik-klinik atau rumah sakit yang ditunjuk pemerintah, dia bisa nanti kalau isolasi mandiri tinggal pesen obat pakai telemedicine. Free, gratis. Gitu, Her. Jadi boleh nih, Her, jadi pendekatan tuh. Nah, kita role play coba ya, misalnya. Dari sekian banyak nama yang Heri pilih, Heri punya, kan prospecting yang bagus dimulai dari yang kenal dulu dong, walaupun bisa aja dari teman yang tidak kita kenal. Ya, coba role play nih ya, kita peragaan peran. Heri pilih satu tanpa menyebut namanya, inisial. Yang paling Heri pede kalau dihubungin tuh gampang. Dianya sehat, karakternya positif, punya daya beli, kan gitu ya, punya kebutuhan. Siapa Her? Satu nama aja deh yang udah pakai inisial ya, karena kita coba sopan dan beretika. T. Ada Bapak atau Ibu nih? Bapak. Ada Bapak T ya. Jadi kan cara pendekatan macam-macam ya. Kalau di insurance yang umum sih, terlepas dari pandemi, umumnya pakai telepon. Untuk kita berusaha ketemu kan gitu ya. Namanya temu janji untuk making appointment buat janji. Cuman kan zaman sekarang karena PPKM darurat, buat janjinya mungkin ditukar dengan tidak face to face, bisa saja dengan WA video call gitu ya, Zoom atau media komunikasi yang lain. Atau tadi Heri udah bagus tuh, saya kirim WA gitu. Nah, kasih yang punya value tadi itu kayak kita namanya mau apa? Mendeketin adik kelas kan, adik junior kan, kita kasih sesuatu yang positif, dia minjemin buku, ngajarin dia belajar, ngajak bergabung di klub organisasi kemahasiswaan ya. Prospek bisa tuh dikirimin WA itu. Ini ada info berharga nih. Kepikiran gitu nggak ya? Kepikiran sih. Kepikiran ya. Jadi itu tinggal cut and paste atau forward dari berbagai WA group. Lagi rame nih kalau sekarang mengenai informasi daftar-daftar layanan rumah sakit
Hmm. ditunjuk pemerintah tempat kita bisa periksa. Tapi gini, Coach Seno. Gimana? Boleh saya interupsi sebentar? Oh boleh, boleh. Waktu kemarin saya ikut training di tempat perusahaan Heri Bermitra, ya. Ya, Bermitra itu ikut training. Itu pas juga kebetulan ini title-nya kan prospecting, gitu kan? Prospecting, ya. Nah, terus di situ dia namanya Pak Denny waktu itu bilang, ini saya kasih video bagaimana cara untuk memprospek lewat telepon. Ada kayak gitu kan? Iya. Telepon. Nah, di situ waktu telepon itu saya asumsikan bahwasanya itu teman karena hey bro bla 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 gitu kan. Ya. Tapi tetap Coach Seno, dia pasti ada ngomong begini ya, gue sekarang kerja di BNI Live nih, bla 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 bla. Nah, sementara dari awal pelajaran kita waktu itu, Coach Seno pernah bilang, jangan kita itu sebagai jadi penjual. Jadi gimana kalau misalnya tidak dalam menyebutkan konteks kayak gitu? Pertanyaan bagus ya. Jadi gimana kita membuat atribut terhadap diri kita, bagaimana kita mengaktualisasikan. Mudah-mudahan Heri jangan salah tangkap dulu nih. Yang saya maksud pada coaching pertemuan lalu, jangan bertindak atau berperan sebagai penjual, itu soal mindset-nya dulu ya, mindset, pola pikir di kitanya. Faktanya kita penjual, betul nggak? Betul. Kenapa pola pikirnya jangan ditanamkan menjual? Karena kalau menjual takutnya jadi beban gini. Harus ada barang atau jasa yang saya deliver ke calon pelanggan saya. Jadi kayak beban. Ini harus laku dan dia harus beli. Betul nggak gitu ya? Oh, iya. Betul ya? Tapi kalau mindset-nya dirubah bahwa saya penolong dia loh. Kalau saya bisa ketemu dia, berarti saya membantu dia membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, menggugah kesadarannya bahwa perawatan kesehatan demikian perlu di saat ini, bebannya jadi ringan gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi kalau dalam telepon kira-kira begini, hai bro, apa kabar gitu. Wah udah lama nih nggak ketemu, kan gitu ya kira-kira ya ngobrolnya ya. Minta waktu dong kita ngopi-ngopi bareng gitu ya. Lupakan dulu nih pandemi dan PPKM ya. Atau dalam kesempatan lain boleh nggak gue video callan sama lo gitu. Kalau temen akrab kan gue lo ya, kalau gaya Jakarta. Oh ada apa bro? Enggak, gue mau ngasih ide. 10 menit perbincangan kita itu mungkin membawa pengaruh luar biasa untuk masa depan lo dan keluarga lo. Iya gitu kan ya. Nah, gitu. Kenapa kita perlu minta waktu khusus? Supaya dia juga, kalau orang di dalam waktu luangnya mendengarkan apa yang kita sampaikan idenya, mungkin jadi lebih santai kan? Karena biasanya orang di telepon lagi sibuk bekerja, betul ya? Ibu-ibu lagi sibuk memasak, terganggu lagi nonton sinetron kan gitu ya, lagi ngurusin anaknya yang sekolah di rumah. Dibikin janji dulu, gitu ya. Itu yang saya maksud. Tapi kalau begini beda, bro. Gue sekarang kerja di ABC Live, di asuransi jiwa ABC nih. Gue punya produk-produk bagus, bro. Kita ngobrol ya besok. Gue jelasin produknya. Beda nggak rasanya sebagai customer? Psikologi penolakannya tinggi, betul ya? Betul ya, kan kita sebagai orang yang sering terima telepon kan hampir tiap hari, saja tiap hari tuh. Dari kartu kredit, tadi supaya ditawarin nggak tuh? Kredit tanpa agunan dari bank tertentu ya. Saya pernah juga ditawarin member hotel. Dan berbagai penjualan yang lainnya. Dan kita jadi skeptis gitu. Itu sih kira-kira ya. Kan sama aja kalau tadi pendekatan ke adik kampus, adik junior kita kan nggak tiba-tiba gini. Belum kenal, belum deket, SKS dia nih, sok kenal, sok deket. Sebut aja namanya siapa, Yanti atau Dewi, ini hanya sekedar nama ya Sobat Seno ya. Ya, besok ada film bagus tuh. Action, Tom Cruise. Nonton yuk. Bingung nggak orang kalau belum ada kenal ditembak gitu ya. Sikap spekulasinya terlalu tinggi kan ya. Kan ngobrol-ngobrol dulu ya, betul ya. Kan kenal siapa lo katanya gitu. Siapa lo kan gitu. Belum tentu hobinya nonton kan. Mungkin hobinya makan. Nyambung ya. Jadi oke. Tapi kalau secara profesional udah ketemu.
para agen-agen senior kita nih yang udah jadi MDRT nih, Million Dollar Rentable, sebut aja ada Ibu Ida Kureini gitu ya, ada salah satu tamu di karena rumah kita juga, Ibu Nirmala Idris gitu. Kalau udah ketemu jangan pernah malu bilang kita tuh agen asuransi. Gitu. Karena memang itu profesi kita kan. Beberapa orang malu ya sebagai pemula. Aduh, kalau udah dengar kata agen gitu prospeknya jadi takut dipaksa membeli kan ya. Waktu ketemu langsung cerita, bro, gue sekarang tergabung nih di ABC Life. Dapat title gue financial consultant. Syukur-syukur kartu namanya udah jadi, kasih lihat kan. Nah, tugas gue bro, bantu orang-orang kayak lu tuh. Bantu aja udah beda sama jual produk. Setuju nggak? Membantu. Iya. Membantu jadi, izinkan gue jadi konsultan lo. Beda kan? Betul ya, beda. Dibanding gue punya produk, lu beli ya. Gitu. Gitu. Konsultan dalam bidang apa? Ya itu tadi, dalam bidang. Orang kan perlu membuat perencanaan keuangan ya. Nah, jadi kalau disambung sama yang tadi gini ya kira-kira idenya. Dikasih dulu nih message bahwa sekarang pemerintah sudah punya program bagus, kemudian orang bisa periksa di sana, di salah satu rumah sakit yang ditunjuk, rujukan pemerintah, kalau dinyatakan positif, kemudian dapat obat gratis. Maksud saya momentumnya cocok karena apa? Orang lagi tinggi-tingginya sadar terhadap kesehatan. Setuju nggak, Heri? Setuju. Setuju ya? Orang rajin cuci tangan, orang rajin pakai masker, orang rajin jaga jarak, orang lagi mikirin biaya kalau sakit, mau ngorbanin duit buat beli vitamin banyak kan gitu ya? Iya. Masuknya di situ, cakep. Berarti sebagai konsultan kesehatan yang membantu perencanaan untuk perawatan kesehatan. Karena produk-produk asuransi yang Heri jual pasti ada produk yang menyangkut kesehatan juga. Tapi interupsi lagi nih Coach Channel. Oh boleh, tugas coach yang menginterupsi, tugas coach menjawab. Asik. Saya suka Heri semangat belajarnya luar biasa kalau bahasa Jepang itu udah pokoknya. Boleh. Gini, gimana? Dari sekian prospek nih ya, dari sekian prospektus yang saya punya umpama gitu kan. Nah, kita kan memang asuransi yang saya sebagai mitra itu kan banyak multi produk. Multi produk, ya. Produk kan, nah begitu kita kasih nih kesehatan nih, kita kasih kesehatan dengan rincian segini, gitu kan? Kan saya udah analisa nih, oh dia akan bisa sanggup nih kalau untuk segini gitu. Tapi begitu kita keluarin ininya, produknya, nih yang kesehatan begini nih, ininya gini nih, 1 tahun sekian, kan? Itu dia suka bicara gini. Wah, ini kalau gini pikir-pikir dulu dah. Oh, gitu. Iya. Ya kan ada kan yang kayak begitu. Ya, istilahnya, bukan ada, banyak gitu. Berbagai macam ini. Iya. Wah, itu kayak gitu tuh. Kan dia ngeles dulu artinya tuh ke kita. Tapi kan bagaimana itu supaya bisa running terus. Oke. Pokoknya Heri kalau sama saya ini aja, pakai prinsip KISS, selalu ingat ya, KISS, masih ingat nggak? Keep it short and simple. Jadi dibikin gampang aja. Secara lebih detail, pertanyaan ini akan kita kupas pada tayangan video berikut. Karena itu udah menyangkut bagaimana penggalian kebutuhan dan jualannya gitu dulu. Tapi sekarang saya jawab gini dulu aja. Gini dulu. Gini ya. Kalau kita lagi bicara approaching kan yang penting ini dulu. Ada dulu nggak pertanyaan dari Heri? Sampai bisa usaha atau effort atau upaya untuk ketemu sama orangnya dulu. Sampai situ dulu. Ada kesulitan nggak yang dibayangkan Heri? Karena nggak gampang ya orang diajak ketemu. Makanya harus ada pendekatan yang pas. Gitu. Misalnya kangen gitu kan ya, kalau ketemu teman-teman lama yang ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol yuk untuk masa depan kita bersama. Gitu. Tapi effortnya saya sih begini, gimana? Begini, sepanjang saya bekerja di perusahaan Jepang pada saat 2010 sampai 2020 itu, saya jarang bertemu mereka. Satu. Yang kedua, pada jam kerja saya waktu saya di perusahaan Jepang, itu Sabtu Minggu pun masuk. Gitu kan. Jadi, kecil banget saya silaturahmi sama mereka-mereka. Gitu kan. Nah, jadi begitu saya telepon dia, ini nih gue sekarang balas dendam nih gue sama lu pade. Lu kan kerjaannya kan jamnya enak. Jam 8.5 pulang. Nah, gue kan Sabtu Minggu lu mas. Sekarang gue mau dendam nih. Gue dendam silaturahmi sama lu pade, gitu kan. Sekarang kalau lu mau ajak ketemu, ayo ketemuan di mana. Nah, dia juga sebenarnya gitu. Oke dah.
Ya. Oke dah, bilang gitu. Gue juga udah lama nih gue gak ketemu lo. Lu setiap kali gue ajak kondangan nggak pernah bisa mulu. Nah, itu kan salah satu effort ya. Ya. Jadi saya mau ketemuin dia itu karena saya nggak pernah silaturahmi sama mereka gitu. Dan mereka juga sebenarnya gue kangen mau sama lu nih kali gitu. Udah lama nih gue mau ketemu gitu. Ya udah, cakep. Silakan dikemasnya nanti dalam bentuk, lupakan dulu PPTN sebentar ya. Apakah ngopi bareng atau ke main musik bareng, itu kan soal media aja kan. Iya. Ya. Jadi artinya gini, saya menangkap secara teknis, Heri merasa nggak ada kesulitan untuk membujuk orang lain ketemu dengan reason atau alasan tadi silaturahmi. Betul? Ya. Cakep. Ini kan konteksnya ketemu dulu nih, ketemu Betul, kan. ketemu dulu. Ya, ya udah. Urusan kalau udah ketemu di meja kafe sih itu ntar ngomongnya Iya, bisa betul. kemana. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan yang tadi, walaupun nanti mendalamnya pada tayangan berikut ya, Heri ya. Kalau udah ketemu, itu yang tadi saya maksud Heri. Kalau Heri kalimatnya seperti tadi, mindsetnya masih sebagai penjual. Yaitu bawa flyers, bawa brosur, bawa informasi. Ini saya punya produk ini. Dia lihat, ntar deh gue pikir-pikir dulu. Gitu kan ya tadi ya? Gitu. Mari kita belajar dari kesalahan orang lain, Mas Heri ya. Kesalahan banyak penjual yang saya temukan adalah mereka, istilah kerennya nih, produk push selling. Jadi mendorong produknya agar dibeli. Oke. Kalau caranya seperti itu, peluang terjadinya penjualan kecil ya. Kenapa? Karena ada tahap penjualan yang dia lompatin. Kan belum tentu dia butuh ya. Betul ya? Sama aja tiba-tiba ini ujuk-ujuk nih bawa sepatu. Bro, gua ada sepatu nih. Diskon gede. Kulit asli dari Garut. Eri nggak pernah tahu yang ditawarin sepatunya udah 10 pasang. Nggak jadi dibeli sepatunya kan. Nah, jadi ada yang dilompatin. Nah, yang dilompatin itulah yang mau kita bahas di tayangan video berikut. Namanya need best selling. Kalau yang tadi kan produk push ya. Jadi produk oriented, yang kita jual produk. Need best selling beda. Menjual berdasar kebutuhan. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Di dunia ini ada juga orang yang model-modelnya jual produk push selling ada ya. Ada. Misalnya nih, kita penjajah masker di pinggir jalan. Ngetem ya kan gitu. Orang naik motor berhenti karena dia tahu di depan ada penyekatan gitu. Ya. Siapapun yang berhenti di tempat masker, udah patut dia juga ingin beli masker kan? Kalau yang kayak gitu langsung aja tawarin mau yang mana Mas, yang biru, yang merah, mau yang kain, mau yang dari scuba gitu. Itu bos bisa produk push selling karena ada keterdesakan kan. Gitu. Nah, jas hujan juga begitu, jas hujan. Jas hujan juga gitu, jebret gitu. Atau di kaki limaan lampu merah. Kan sering ya, walaupun dilarang ya. Orang jual tisu, betul. Kacang kulit, ya produk push tuh. Ini Pak, tisu 10.000, 3 biasanya 10.000 kan gitu. Mereka tekniknya adalah orang nggak sempat mikir karena sebenarnya lampunya hijau gitu. Ya kan gitu. Nah, kalau jual jasa, asuransi kan jasa nih ya. Repot juga kan, wujudnya kan nggak ada. Intangible, nggak berwujud. Maka kita perlu juga sentuh hatinya juga. Jadi kira-kira gini, nanti kita bahas di video berikut ya. Kalau approaching-nya udah beres, ketemu santai-santai, kayak ngobrol. Kita kayak ngobrol. Bro, gimana? Si kecil udah kelas berapa? Kan gitu. Ngobrol sebagai teman kan? Wah, anak gue yang nomor 1 sudah SMP. Yang nomor 2 nih masih SD. Nah, Heri mulai menjejaki kebutuhannya. Udah kepikir ntar tuh, mau kuliah di mana? Gitu, Heri. Berarti Heri sedang menjajaki apa kira-kira? Kalau pertanyaan narasi itu Heri akan lagi dijajaki apa? Kebutuhan tentang asuransi pendidikan. Biaya pendidikan. Jangan ke asuransi dulu. Biaya pendidikan kan gitu ya. Biaya pendidikan. Gitu steps-nya tuh. Nanti kan tanya dong ke dia. Setahu gue universitas swasta anu jurusan kedokteran, gue denger udah sampai 500 juta tuh uang mangkalnya aja.
Kalau anak lu masuk situ, emang lu udah nyiapin biaya kayak gimana? Gitu ya. Itu nih, selling minutes gitu. Oh, gue udah punya tabungan pendidikan tuh di bank ABC. Oh, anak gue bikin pinter supaya dapat beasiswa tuh. Nah, ini kan judulnya financial consultant ya. Jadi konsultan. Nah, tugasnya itu adalah membantu orang lain untuk menutup kekurangan biayanya. Gitu. Sebetulnya 500 jutanya udah dia punya dari tabungan pendidikan. Entar dia juga rencana mau jual tanah deh, atau jual emas. Masih kurang 200 juta misalnya, atau 100 juta. Itu yang kita tutup. Jadi kesimpulannya apa, Her? Yang kita jual bukan produk. Solusi. Bisa diulang, Her? Solusi. Iya. Itu jualan yang benar. Itu yang banyak salah dilakukan. Banyak gagal. Saya nggak tahu, Bari boleh tidak setuju loh. Nalar kan ya? Oke, kita sebut merek ya untuk pelajaran ya, nggak apa-apa. Coba Heri jujur sama saya. Yang dijual Starbucks sebetulnya apa? Starbucks. Ini jual apa sebetulnya? Kopi udah biasa ya? Enggak apa-apa, kita akan diskusi ya, diskusi. Ini untuk menggali, nanti kita kembali ke asuransi. Apa yang dijual Starbucks? Kopi bukan? Kopi. Fisiknya kopi ya? Fisiknya. Ya. Ada kopi, ada terdiri dari macam-macam ya, cappuccino, karamel, dan sebagainya, frappuccino, kopi. Tapi kalau Heri lebih jeli, saya tipe yang berpendapat, Starbucks tidak menjual kopi, Heri. Starbucks menjual prestis, gaya hidup, atau gengsi. Starbucks menjual lifestyle. Beda nggak kalau Heri bawa gelas gitu, sini ada tulisan Starbucks-nya gitu, dilihat orang, dibanding kopi Starbucks Mobile. Tahu Starbucks Mobile kan? Starbucks yang dijual di Amigos ya, agak minggir kok sedikit gitu kan ya, dengan sepeda. Saya bukan menghina, bukan ya. Ini soal produk diferensiasi. Saya juga minum kopi itu kadang-kadang karena murah kan. Beda kan? Beda. Nah, yang dijual Starbucks kenapa mahal? Brandnya kan, merek, gengsi, gitu kan. Coba kalau meeting aja, kita ketemunya di Starbucks loh. Beda nggak, Mak? Kita ketemunya di Amigos loh. Gengsinya beda. Setuju ya, setuju ya. Ya itu, jadi yang dijual Starbucks, orang mau ngorbanin duit demikian mahal, 50-60 ribu segelas, untuk sama-sama kopi kan. Di warung kopi di merek yang lain mungkin lebih murah ya. Kedai-kedai kopi atau yang kopi saset. Kita punya tamu juga di karena rumah kita bisnis kopi di Kota Batu, Kota Malang, Batu. Dia jual namanya kopi gunting katanya. Sasetnya digunting, segmennya adalah mahasiswa, 5.000 7.000. Nah, udah nangkep ya, nangkep ya. Jadi solusi. Yang dijual Harley Davidson apa? Motor bukan? Bukan. Prestis juga kan. Brotherhood katanya kalau Harley Davidson tuh, sesama membernya, ya betul ya. Terus gengsi dong, keren dong naik moge ya. Padahal Harry motornya NMAX kan. Secara mobilitas sama kan, motor kan. Sama. Oh, harganya kok beda jauh. Karena itu yang dijual ya. Nah, dapat nih, dapat. Nah, gitu ya. Jadi setelah deketin, ngobrol-ngobrol gitu, jangan masuk ke produk ya. Jangan. Terlalu cepat dan ya sekali lagi, mau yang lu jual handphone kayak mau sepatu, mau polis asuransi, mau payung, masker sekalipun yang dibutuhkan orang saat ini, tiba-tiba Heri datang nawarin masker, belum tentu dibeli ya. Karena mungkin bukan itu yang dibutuhkan. Sampai situ dulu. Gimana? Oke, pertemuan pertama dengan obrolan yang ringan-ringan tadi, terus memasukin apa namanya ya, kita punya ini kerjaan gitu kan, oke gitu. Tapi kan belum ada selling point-nya, jadi harus ada pertemuan berikutnya, harus ada step berikutnya kan, begitu loh. Nah, takutnya di step yang kedua dia nggak punya waktu atau gimana, sibuk, itu gimana dong? Nah, dia ada yang lupa nih, ada yang lupa. Bukan, ya. Serius, ada yang lupa dia. Ayo jujur ya, waktu ketemu adik kelas yang tadi yang cantik, yang katanya dirimu menjatuhkan bolpen tadi,
Emang ketemu pertama kalinya langsung lu tembak gitu. Lu mau jadi pacar gue nggak? Itu nggak? Enggak kan ya? Ada proses nggak? Sama, dalam penjualan juga sama. Masa langsung ditembak untuk harapannya closing? Kan enggak? Enggak. Tetapi Her, di dalam proses penjualan, itu sangat relatif juga. Artinya dalam satu kunjungan, bisa terjadi persetujuan itu. Yang penting ya itu gitu, gimana kita giringnya nih. Ini yang mau nanti di step berikut kita bahas nih. Ya, ada cara-caranya, ada. Jadi bukan ngobrol ngalor ngidul, ada. Gitu. Ya, ya. Tapi gini aja ya. Dasar pengalaman saya pernah jadi penjual asuransi juga, belajar dari yang lebih senior, dari berbagai seminar, workshop, kursus, dari buku-buku. Heri boleh catat nih, boleh ingat. Secara umum, kebutuhan keuangan orang yang berhubungan dengan asuransi, ini umum ya, Heri? Umum ya. Itu udah pasti ada 3 ya. Ya. Kebutuhan nih, kita bukan bicara produk. Boleh diingat, boleh dicatat. Oh, Heri saya senangnya gini nih, Heri nyatet. Emang belum menjadi ngerekrut sekretaris untuk mencatat pelajaran-pelajaran? Sekretarisnya sibuk melukis. Ya, sibuk melukis. Ini orang secara umum aja dulu ya, tanpa melihat background, ya, tanpa melihat daya beli dulu. Kebutuhan pertama adalah namanya income replacement, penggantian pendapatan. Itu satu. Ya. Kedua, umum nih ya, pensiun. Lu mau karyawan kayak mau pengusaha, mau artis, mau profesional, pada akhirnya nanti pasti pensiun juga. Istirahat dong. Udah 2 tuh ya. Barulah yang ketiga. Ini bergantung. Kalau umumnya orang berumah tangga anaknya masih kecil, sudah pasti butuh pendidikan. Yang ketiga ini harus dicatat dulu karena udah menikah dan punya anak. Kalau lajang kan lainnya diceritain. Nah, kalau Heri bermodal 3 itu aja, nanti cara galinya diarahkan ke 1 atau lebih dari kebutuhan tadi itu. Nanti saya coach. Gitu. Atau gini, Heri lebih nyaman gimana? Kita lanjutkan diskusinya aja atau mau kita cut dulu? Kita lanjutin aja ya? Masih semangat ya? Masih lah. Wah, ini saya suka. Baik, kembali dulu. Jadi saya semacam resume dulu ya supaya Heri nggak bingung ya. Jadi secara analogi, waktu kita mau gebet ya, zaman dulu bahasanya gebet ya, menggebet yang deketin adik cantik baru masuk di kampus kita. Pendekatannya macam-macam tadi ya, jatuhin bolpen lah, lewat calo atau lewat comblang, minjemin buku, ngajarin belajar. Ketemu pertama kali kan langsung jedir gitu kan, nggak tembak dulu kan, ada proses pengenalan lebih lanjut kan. Nah, sama nih, sama. Makanya sebelum masuk ke tahap berikut yang tadinya mau kita cut dulu, karena Heri dan saya sama-sama sibuk, jadi kita lanjutin aja ya. Tentang approaching dulu, oke nih. Oke. Jadi nangkep ya, deketinnya itu supaya ketemu kan. Dan saya salut sama Heri, strateginya udah bener. Yaitu deketin teman-teman yang udah dikenal aja dulu kan gitu. Karena lebih mudah dong ketemunya. Ya. Iya. Walaupun yang dikenal pun belum tentu juga semudah itu karena kan waktu kadang belum tentu sama ya. Dan sikap orang dalam pandemi dan PPKM juga beda-beda. Ada yang benar-benar menghindari orang kan gitu. Oke. Temu nih. Nah, sekarang diskusi kita masuklah yang bahasa kerennya dalam penjualan itu namanya fact finding ya. Mengungkap fakta-fakta atau menggali kebutuhan. Nanti juga menggali apa yang dia rasakan, feeling finding. Wah, gitu. Iya. Sip. Supaya nggak terlalu teoritis, kita kayak role play aja dulu ya. Okay. Anggap saya jadi Heri nih, agen asuransi. Heri sahabat saya ketika satu company di perusahaan Jepang dulu. Kita akhirnya bisa bertemu. Nah, kita anggap dulu nggak ada pandemi, ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopinya di Amigos ya. Loh, bukan bercanda nih. Kalau memang prospeknya bukan kelas kakap, kita juga jangan bisnis is bisnis dong. Ya. Iya, kalau nanti udah naktir 3-4 orang di kopi yang terkenal tadi 50-60 ribu per gelas kan bangkrut ya.
Itu mesti jadi cari yang lebih sederhana. Banyak kok kopi-kopi murah, kedai kopi murah, 15 ribuan, 20 ribuan kan gitu ya. Tapi tempatnya cukup nyaman. Ketemu nih, ngobrol aja biasa. Apa kabar Heri? Gimana kabar Heri? Udah ketemu nih ceritanya. Alhamdulillah baik. Ya. Gue alhamdulillah loh. Sekarang gue dipercaya menjadi duta besar. Ambasador. Iya, ambasador. Gue duta besar di salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka. Gue jadi duta besarnya nih. Bukan duta besar di luar negeri, bro. Bukan. Nah, tapi gue dapat tugas nih sebagai duta besar dari company tempat gue bermitra sekarang nih. Lo tau nggak, Her? Ya, perlu dong. Apa? Belum. Sama nggak sama embassy yang lain? Ada kesamaannya, yaitu memberi edukasi ke orang-orang. Embassy kan juga gitu ya, jadi duta besar memberi edukasi tentang budaya yang kita punya, kan gitu ya. Makanan asli daerah kita, tarian, musik, dan sebagainya. Nah, tugas gue kasih edukasi nih. Tertarik ngelanjutin nggak ngobrol-ngobrolnya? Ya terusin dong, gue denger ini. Iya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, gue nih mau bantu orang untuk buat perencanaan keuangan sebetulnya. Gitu. Betul kan dong, Sen? Iya. Gue makin prihatin kondisi sekarang ya. Coba Her, gue mau minta pendapat tuh. Ada pencari nafkah. Gajinya cuma 3-5 juta per bulan. Istrinya ibu rumah tangga. Anak masih 2. Dan dia sangat bergantung pada suaminya kan Her ya? Ya. Dan orang dalam kehidupannya kan bisa terjadi macam-macam musibah ya. Setuju nggak? Setuju. Kalau Tuhan kangen, kemudian dia dipanggil menghadap Tuhan, berarti dia harus pergi meninggalkan keluarganya. Betul ya? Betul. Kalau dia apes, mudah-mudahan sih enggak sakit atau cacat, berarti harus ada perawatan kesehatan di rumah sakit sama kelanjutan untuk hidup sehari-hari. Betul ya? Betul kan ya? Betul. Gue mau nanya pendapat lu nih. Supaya gampang hitungannya nih. Ini ada orang pencari nafkah, gajinya 5 juta sebulan. Berarti setahun kali 12 berapa ya? 60 juta ya? Ya. 60 juta. Anggap sekarang umurnya 40 nih. Ya. Terus dia mampu bekerja kalau sehat terus sampai usia 50 deh, anggap pensiun supaya bulat ya. Jadi masa kerja dia berapa ya? 10 tahun ya? 10 tahun. Berarti kalau dia dianggap sebagai mesin, Her. Ya. Kan tadi berapa tadi? 5 juta per bulan atau kali 12, 60 juta per tahun. Ya. Atau masa produktifnya 10 tahun kan ya? Iya. 60 juta kali 10 berapa, Her? 600. 600 juta ya. Jadi kalau ibarat jadi mesin tuh dia bisa memproduksi tiap bulannya 5 juta. Ya. Sesuai sama gaji. Iya, sama gajinya. Kita lupakan dulu soal adanya kenaikan gaji, promosi jabatan itu untuk kemudahan perhitungan aja kan. Lupakan dulu bonus-bonus atau THR gitu ya. Jadi kalau secara mesin sebetulnya dia bisa menghasilkan 600 juta ya. Bayangin nggak ya? Di usia 40, tiba-tiba dipanggil yang kuasa ya. Istrinya ibu rumah tangga. Nggak punya keterampilan untuk bekerja sebagai karyawati atau apapun. Ngebayang nggak apa yang terjadi pada istri dan keluarganya itu? Kalau ditinggal meninggal suaminya. Menurut Heri apa yang terjadi? Kehidupannya terhenti lah. Berhenti ya. Betul, kasihan prihatin dong ya. Makan jadi susah. Mungkin anak bisa putus sekolah. Betul ya? Betul. Jadi menurut Heri, keluarga itu harus ada sesuatu yang buat jaga-jaga dong. Supaya bisa melanjutkan hidup. Nah, kerja gue, profesi gue sekarang, membantu orang-orang yang kayak gitu kan. Gitu. Gue bangga, gue bahagia jalanin kerjaan kayak gitu. Karena gue berarti juga bisa nyelamatin banyak orang. Gitu kan. Nah, pendapat tuh gimana? Nah, lu sendiri nih bayangin nih. Perlu nggak
ngejaga-jaga yang kayak gitu buat diri lo sama keluarga lo gitu? Kira-kira. Perlu harusnya sih. Harusnya Sangat. perlu ya. Sangat perlu ya, karena kita nggak pernah tahu. Ingat loh, kematian itu sifatnya pasti. Betul. Cuma waktunya yang kita tidak tahu. Kecelakaan atau cacat sifatnya memang tidak pasti, tapi peluang itu bisa terjadi pada setiap orang. Ya. Jadi Heri setuju nih, kalau kayak ibarat payung, kita perlu sedia payung nih sebelum kehujanan basah kuyup ya. 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 Nah, gitu Her. Jadi, nah kalau lu memang setuju bahwa setiap orang perlu berjaga-jaga, gue mau bantu lu nih Her, untuk menyiapkan dana yang kita tenang, kita merasa aman kalau terjadi sesuatu. Minat gak lo? Untuk demi keluarga lo. Gitu. Jaga-jaga. Lu nyumpahin gua dong kalau gitu, Sen. Nah, karena nih. Tidak. Justru saya sebagai finance consultant sangat mendoakan supaya sahabat-sahabat saya, klien-klien saya nantinya panjang umur. Seperti kita berdoa, Tuhan, jangan turunkan hujan sore ini dong. Saya ingin mencari nafkah. Tapi kalau memang Tuhan mau turun hujan, tetap hujan dong. Kalau nggak pakai payung, repot juga ya. Basah ya. Jadi perlu juga payung, mau hujan mau enggak, jaga-jaga taruh di dalam tas, gitu kira-kira ya. Iya, benar juga ya. Nah, benar juga nih, makanya. Jadi gimana tuh menurut pendapat Eri? Kalau apa? Kalau setiap orang perlu mempunyai dana untuk berjaga-jaga ya. Nah, sampai situ Her. Kayak gitu Her. Ngobrolnya kayak gitu. Jadi dimulai steps-nya dengan menciptakan awareness dulu. Teorinya gitu, kesadarannya dulu. Sehingga orang timbul dulu. Dan setiap dirimu mencontohkan kematian, jangan dianya nih buat contoh mati. Maka tadi ada, anggap tetangga lu kan gitu ya. Jadi gak kelihatan jumpain gitu dong. Oke. Terus dari pelajaran tadi ada poin kedua ya. Jadi penjual, jangan kebanyakan ngomong. Don't tell, but listen. Jangan cerita. Kebanyakan penjual tuh gini, Pak saya punya produk ini manfaatnya gini, keunggulannya gini. Ngomong, dia ngomong. Tapi kalau tadi kan dia mendengarkan ya. Dia nanya, dia jawab. Usahakan prospek sendiri yang akhirnya. Istilah yang benar prospek ya, bukan prospektus. Ketukar tuh kalau prospektus itu penawaran, tadi lu ngomong prospektus. Ya kan gitu ya. Prospek dia kalau bisa giring dia sampai dia yang sendiri mengiyakan, itu lebih kena ya. Bener juga ya yang lo ngomongin nih. Bener juga ya, tiap orang harus perlu jaga-jaga ya. Kalau ada apa-apa repot juga bini sama anak gue. Baru masuk ke produk, itu cara jualan yang bener. Iya ya. Tanpa mengintervensi diri kita gimana? Cuma tadi kan awalnya kan gue sebagai ambasador nih, gitu kan. Iya, sekarang gue, tapi nggak usah nyebutin bla 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 blanya itu. Ya kalau kemudian dia tanya, kita juga jujur. Sebetulnya apa sih kerjaan lo gitu? Gue financial consultant. Gue membantu orang-orang kayak lo untuk membuat perencanaan keuangan. Kan lo nggak bohong kan? Bohong nggak? Nggak kan? Jadi gini, jadi penjual boleh menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda, yang lebih nyaman didengar. Gitu. Dibanding gue agen asuransi, gue menjual produk-produk ABC lain. Lo tertarik nggak? Ya, apes, percaya sama saya. Betul. Ya, karena orang belum digugah kesadaran. Sama adik kelas tadi. Waktu kita approach nih, kan kita kipas terus nih. Bahwa wanita itu perlu ada yang jaga. Jadi kemana-mana ada yang siap nganter. Siap ngajarin kalau ada kesulitan pelajaran. Siap mengembangkan diri di organisasi di kampus. Lama-lama kemakan dong sama asupan kita atau asupan informasi dan motivasi kita kan. Lama-lama dia jadi sama kita jadi nyaman nih. Iya ya, gue dianterin pulang sama dia, dipinjemin buku, diajarin pelajaran yang sulit, diajar berkembang di organisasi. Jodoh nggak lari kemana itu. Itu kira-kira sih, nanti idenya bisa dikembangkan ke Heri. Oleh Heri maksudnya. Itu kan tadi hanya salah satu contoh menyebut diri ambasador.
Menyebut diri yang lain boleh juga. Misalnya Heri menyebut sebagai tugas gue adalah membuat orang punya financial freedom. Wah, apalagi itu kebebasan keuangan. Tugas gue membantu orang menciptakan itu, yaitu orang akan terbebas bebannya ketika ada sesuatu dana yang selalu sedia setiap saat, setiap waktu. Gitu. Jadi bebas secara beban keuangan. Kira-kira sih cara jualan yang betul memang begitu. Beda nggak rasanya? Beda. Oh, silakan kalau ada sanggahan atau yang belum jelas, kita diskusi. Ini tadi kan sama teman, umpama sama teman yang teman lama lah ya, teman SMP, teman SMA tadi. Ya. Ini kalau sama saudara, entah saudara dari istri, entah saudara dari kita, family, sepupu dan segala macam, bisa nggak pakai begini nih, Coach Channel nih? Boleh. Mama ketemu nih sama ponakan atau sama sepupu. Kan biasanya kan nanya, Om Heri apa kabar? Iya. Udah lama ketemu gitu kan, bla 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 bla, nih ponakan atau sama sepupu nih ya. Ya, Om Heri dari PHK, cuman sekarang Om Heri kerjanya adalah di asuransi jiwa gitu kan. Tapi Om Heri tinggal satu target lagi nih yang belum nih, kan harus targetnya dalam 1 tahun udah 4 orang gitu kan. Ini kurang 1 lagi, ikutan ya gitu, buat melengkapi target. Gitu. Emang apa sih Om ininya gitu, terus baru tahu gitu. Itu salah satu strategi juga atau enggak kayak gitu. Tapi kan sama saudaranya, maksudnya sama sepupu, sama bukan teman gitu loh. Iya. Kayak gitu loh. Jadi dia ngelengkapin sebenarnya belum punya target apa-apa. Cuman untuk ya kalau udah pecah telur, biasanya kan telur berikutnya akan ikut. Ada kan orang yang kayak begitu tuh, kan ada kan? Ya, ini saya harus agak bijak nih menjawab pertanyaan gini. Harus dilihat dari 2 sisi ya. Sisi pertama, kalau secara prosedur atau ketentuan yang berlaku di perusahaan manapun, cara jualan semacam itu tidak ada yang dilanggar. Tidak. Bukan merupakan pelanggaran. Ya. Kalau pelanggaran tuh misalnya di dalam dunia asuransi, Heri tidak boleh memberikan diskon, nggak boleh. Rebating. Jadi harusnya orang bayar iuran asuransi atau preminya adalah 1 juta, Heri mengorbankan komisinya 20% kan 200.000, udah deh kamu bayar 900.000 aja. Nanti ditombokin sama Heri gitu loh. Itu nggak boleh. Itu pelanggaran, fraud. Jadi secara prosedur nggak ada masalah. Tapi secara etika, ketika itu menyangkut soal pantas tidak pantasnya ya, itu akan jadi bumerang di kita ya, di kemudian hari. Bumerangnya di mana? Karena cara berjualan semacam itu sebetulnya cara berjual memelas sebetulnya ya. Kayak orang jualan tisu di lampu merah gitu. Dong Pak, beli Pak, ngejar setoran nih Pak, saya nanti dimarahin sama supervisor saya gitu kan ya gitu ya. Ketika prospek membeli kita atas dasar kasihan, bukan atas dasar butuh, risikonya tinggi. Di mana risiko tinggi? Asuransi kan jangka panjang. Ada kontrak yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang seumur hidup. Tapi karena belinya kasihan, ya udahlah, untuk premi pertama saya beli. Tapi kalau karena dia belinya nggak butuh, pada tahun-tahun selanjutnya dia nggak teruskan bayar preminya. Kalau dia nggak teruskan bayar preminya, bayar iuran asuransinya, Heri rugi, dia rugi, company rugi. Ruginya Heri sebagai agen asuransi nggak dapat komisi tahun lanjutan. Ya, dianya juga rugi, proteksinya hilang, perlindungan keuangannya hilang kan gitu kalau nggak diterusin. Perusahaannya juga rugi, nggak dapat namanya renewal premium, kan? Nggak dapat premi lanjutan. Kenapa saya berani bilang begini? Coba Heri ingat-ingat. Ingat-ingat punya barang yang dibeli bukan berdasar kebutuhan. Sayang nggak sama barang itu? Cenderungnya disepelekan, betul nggak? Iya, saya ngalamin sendiri nih. Contoh ya, bukan sok kaya, bukan. Tiba-tiba sholat Jumat di sebuah masjid, sendal saya hilang. Ya itu sering kejadian ya, apes. Daripada telanjang kaki, saya kan beli sendal yang paling murah dong dari minimarket terdekat. Iya, hanya untuk
supaya saya jalan dari masjid ke tempat saya, misalnya kembali ke kantor atau ke rumah, bersendal ria gitu. Dibelinya atas dasar terdesak. Di rumah ada sendal yang lebih bagus kan. Akhirnya sendal itu karena dibeli murah juga, ya udah, nggak pernah dipakai gitu lah. Jadi value-nya nggak ada. Jadi lebih baik kalau ke saudara gini. Jadi sekali lagi gini ya, yang kayak begitu boleh dengan risiko, boleh. Tapi caranya bisa lebih elegan. Elegan. Ada bisa cara elegan. Kita kan saudara nih, ayo kita saling bantu. Beda tuh, Her. Saling bantu aja udah kata yang beda kan. Iya kan gitu. I bantu you untuk kasih payung. Perlindungan keuangan buat you dan keluarga you. Kalau sepupu kita misalnya. Nah, you bantu saya dengan memudahkan pekerjaan saya. Gitu. Nanti kita bisa saling bantu lagi. Gitu, terusin aja bantuannya. You bantu saya untuk kasih referensi. Nanti I bantu you, komisinya sebagian saya kasih sebagai tanda terima kasih. Bisnis. Nah, kalau itu dilanjutin kayak gitu, akhirnya tetap kerasa elegan gitu. Wibawanya ada dibanding, ayo dong beli produk gua mau pecah telur nih, gua dikejar target. Itu secara etika kurang bagus. Sama aja kesian kan ya. Sering sekali kan kita memberikan uang ke pengamen bukan karena kita berterima kasih dinyanyiin lagu, betul kan? Betul nggak? Gonceng supaya dia cepet-cepet pergi, ya nggak? Nah, gitu kan? Itu kan nggak enak rasanya. Dibandingkan penyanyi kafe atau di beberapa tempat kalau kita lari pagi di Senayan tuh, saya pernah tuh ngalamin ya, Senayan HI tuh, jogging nih. Ada tuh yang main biola di pinggir jalan tuh saksofon. Dia tetap nyanyi. Dia taruh kotak. Itu lebih elegan tuh. Nangkep ya analoginya. Gitu. Temu berarti jawab. Temu ya. Apa kesimpulannya ya? Apa learning point-nya apa? Suara jawaban temu ya? Jawaban yang tadi cara yang elegan itu ini udah berarti dapat. Ada. Kan, ya. Ini kan karena itu kan pertanyaan yang istilahnya gamblang aja gitu. Oh, gue begini nih, Om Heri gini harus kejar target. Nah, tapi begitu Coach Seno punya asumsi lain dengan jawaban yang lain yang lebih elegan, nah itu ketemu besok kalau ketemu itu kan punya kayak gitu, ya kan? Nah, iya. Nah, ide lain ada ya, ada banyak ide sebetulnya. Nah, kalau dikupas panjang. Tadi kan kita bicara mengenai fakta ya. Dalam bahasa keren di berbagai teori penjualan itu namanya fact finding, mengungkap fakta. Jadi menggali kebutuhan berdasarkan fakta gitu ya. Fakta gini, fakta bahwa orang perlu biaya perawatan kesehatan. Fakta bahwa orang perlu biaya pendidikan untuk menyekolahkan anak. Fakta bahwa orang perlu nyediain dana kalau dia pensiun nanti, gitu ya. Setuju nggak? Itu fakta ya. Biasanya prospek kita kalau diajak ngomong gitu, dia lagi berpikir pakai otak kiri ya. Jadi pernah belajar tentang otak nggak? Otak orang ada dua ya. Iya ada. Otak kiri digunakan untuk hal yang rasional kan, berhitung. Ketika kita dan prospek membicarakan fakta-fakta keuangan tadi, biaya pendidikan yang semakin tinggi, biaya perawatan makin mahal, rumah sakit makin susah dicari, itu semuanya fakta rasional. Karena bisa dibuktikan dengan statistik, data-data, dan sebagainya. Setuju, Her, ya? Otak kiri itu cara, ya? Otak kiri. Ada cara lain, Her. Dan biasanya ini ampuh kalau kita prospeknya perempuan. Ibu-ibu. Kan teman kita kan nggak harus laki-laki kan. Kita berteman juga dengan perempuan, ya tante kita, bibi kita, mantan, gitu kan. Kan ya, perempuan tuh konon kabarnya suka juga berpikir dengan otak kanan. Otak kanan itu menyangkut perasaan antara lain. Jadi pendekatannya, approaching-nya dan fact finding-nya diganti jadi feeling finding-nya. Gitu. Mau tahu caranya nggak? Mau dong. Mau tahu caranya? Kita role play aja ya, biar nggak terlalu teori ya. Sekarang coba pakai menggali faktanya pakai perasaan ya. Gitu ya. Ada 1-2 contoh kali. Contoh yang gampang aja dulu. Hen, apa kabar?
Sehat. Roleplay dia roleplay. Sehat ya. Oke. Gue menyuruh Jendut ngambil air minum. Oh iya, ya nggak apa-apa sambil minum, nggak apa-apa, santai. Karena rumah kita itu santai, sambil minum, sambil nyanyi aja pernah sama Aning Katamsi. Ya dah, selamat minum ya, sama minum ya demi kesuksesan dan kesehatan. Amin. Amin ya. Oke, roleplay. Roleplay ya, peragaan peran ya, santai aja. Tapi pakai asumsi dulu biar gampang. Ceritanya anak Jerry masih ada yang SD deh ya. Asumsi. Ken, mau tanya boleh nggak? Si kecil kelas berapa sekarang? Udah kelas berapa? Kelas 5, kan? Oh, udah kelas 5 ya? Ya ampun, udah lama nggak ketemu ya. Dulu masih kelas 3, kelas 4, udah kelas 5 ya? Dan Heri sebagai orang tuanya membayangkan dia nanti setinggi-tingginya mau mencapai apa tuh minimum sarjana strata 1 atau sampai sarjana 2 apa sampai doktoral. S2 deh, S2 ya. Ikut doa ini Her, semoga cita-cita untuk menyekolahkan anak paling nggak gelar master ya tercapai ya. Mau tanya nih, sama nggak perasaan kita? Rasanya gimana sih Her? Kalau anak kita itu kita hadir di wisudanya, anak kita udah meraih gelar Master of Business Administration misalnya MBA. Rasanya Heri itu gimana tuh waktu hadir di wisudanya itu? Rasanya Heri apa? Udah campur tuh haru biru, bangga dan segala macam deh ya. Haru biru bangga. Sama Her, setiap orang tua juga kayak begitu ya Her. Oke. Her. Nah, saya ini kerja nih di ABC Live sebagai financial consultant. Tugas saya mau mewujudkan rasa bangganya Heri supaya tercipta. Kan Heri tadi kalau anaknya di wisuda bangga dong. Seneng juga dong, happy ya. Bangga. Tapi gimana caranya, Chef? Izinkan nih saya bantu untuk mewujudkan rasa itu. Supaya kebanggaan itu nanti kita peroleh. Gampang. Untuk bisa mewujudkan rasa itu kan anak kita harus lulus dulu ya. Iya. Dan orang lulus butuh biaya dong ya Heri. Iya. Biaya kuliah, biaya SKS, mungkin kos, mungkin buku. Ya tergantung. Heri udah punya rencana seberapa jauh untuk mendukung anak sampai lulus master yang rata-rata biaya di level master aja bisa 50-100 juta ya. Udah kepikir belum nyiapin biayanya? Ya, baru kepikirannya baru sampai di lulus SMP doang. Nah, apalagi itu. Ya udah, kita teruskan aja bincang-bincang kita nih. Saya bantu nih buat perencanaannya ya. Bisa? Boleh? Boleh. Ya, sampai situ aja. Nanti kita bisa bahas di kesempatan mendatang. Kalau Heri udah masuk di sana, itu tadi kan feeling finding ya. Rasa bangga. Jadi penjual juga bisa masuk dari sisi itu. Her. Coba bayangin, nggak kepikir kalian Mary. Saya datang ke tempatmu, membantu mewujudkan rasa bangga itu supaya tercipta. Selanjutnya nanti tinggal hitung-hitungan dong. Nanti kalau Heri belajar financial calculator, bicara nilai uang di masa depan, nanti bisa dihitung tuh. Kan kebutuhan sekarang misalnya biayanya sekarang 100 juta sekarang kan nilainya di masa depan udah lebih tinggi lagi kan. Nah, Heri bisa bantu ngitung-ngitung. Ujung-ujungnya lari ke produk apa coba? Pendidikan. Nah, itu. Bicara produknya belakangan. Itulah selling by needs. Begitu udah ketemu kebutuhannya, menggiringnya, mengajaknya juga enak. Kenapa? Karena dia tidak merasa harus membeli sesuatu dari Heri. Dia merasa Heri yang membantu perencanaan keuangan. Dapat nggak? Intinya. Beda ya? Udah. Banyak cara. Satu lagi deh. Nggak usah role play ya. Jadi feeling finding itu kan tuh baru dari contoh pendidikan ya. Nih, bocoran. Ini nggak banyak penjual asuransi yang menyadari. Saya sendiri baru temukan ini. Asuransi dasarnya adalah cinta. Boleh diulang nggak ya? Asuransi dasarnya cinta. Iya, love.
Karena pencari nafkah cinta pada istri dan anaknya, saking besar rasa cintanya, dia nggak mau kalau istri dan anaknya sengsara ketika dia meninggal. Dia tetap cinta sama istri dan anaknya, tetap harus makmur, gaya hidupnya tidak turun, nggak jadi bangkrut, nggak jadi susah hidup. Cinta, betul ya? Oke. Feeling binding nih. Jadi, Eri bisa juga masuknya dengan cara begini. Ketemu saudara tadi kan gitu ya. Bro, gua ada ide. Ya, ide apa? Kapan lu ulang tahun perkawinan sama bini lo? Gitu ya. Iya, iya. Iya. Anggap dia udah memenuhi chain ya. Antara lain kan ada daya belinya ya. Punya kemampuan untuk bayar. Orang biasanya ngasih hadiah perkawinan apa ya? Umumnya deh. Yang dibayangin Heri. Atau Heri kepada pasangan sendiri, hadiahnya apa? Atau jangan-jangan udah lupa tanggal ulang tahun perkawinannya. Ini ditonton nyonya nggak nih? Karena rumah kita nih. Suaramu hilang. Suara. Iya, sama. Udah, lanjutkan. Ya. Heri, apa yang pernah diberikan ke nyonya? Atau kepikiran apa sebagai hadiah ulang tahun perkawinan nih? Yang paling sederhana. Saya beli ini itu apa namanya mukena baru. Mukena baru. Ada orang juga ngasih bunga mungkin ya. Yang lebih mampu dikit mungkin beli cincin untuk peringatan sama-sama 10 tahun gitu ya. Oke, jadi bisa tuh ngomong sama sepupu mau gini. Tahu nggak ada hadiah yang paling berharga buat istrimu yang mungkin lu belum kepikiran sekarang. Oh, apa tuh, Her? Sesuatu yang menunjukkan cintamu yang besar. Apa tuh, Her? Polis asuransi. Gitu. Iya, feeling binding tuh. Baru lu jelasin tadi. Jelasinnya ke contoh yang lain, jangan ke dia kan. Coba, tuh pasangan, anggap ada pasangan nih. Karena dia cinta sama istrinya, dia nggak mau istrinya sengsara kalau dia meninggal kelak gitu. Dan polis paling nyata karena ditulis kan. Pemegang polis, sebut aja Seno gitu kan. Tertanggungnya Seno. Penerima manfaatnya istri Seno kan gitu. Jelas. Cakep. Oh, banyak ide. Dapat? Nah, oke ya. Coba kita flashback. Jadi itulah yang saya maksud di awal tadi. Bedanya antara produk push selling, kita juga nawarin produknya dengan need based selling. Jual besar kebutuhan. Caranya pakai fact finding, otak kiri, atau pakai feeling finding. Digabung juga boleh. Tadi saya sebenarnya waktu dulu digabung tuh, Her. Habis ngomong rasa bangga tadi, ujung-ujungnya kan fact juga kan, yaitu hitung-hitungannya tadi. Gitu ya. Cakep deh. Wah, ini kita udah bisa diskusi gabungan nih, approaching sama fact finding. Silakan, Her. Sebelum sesinya kita tutup, gali yang apa? Her, saya nggak lebih pintar dari Heri ya, sekali lagi. Kepada Sobat Seno juga, saya nggak menggurui Heri, tapi apa yang saya ceritakan, yang saya bagi, itu sesuatu yang saya jalani waktu saya jadi penjual dulu, dan memang dijalani oleh senior-senior kita juga yang udah berhasil. Amati, tiru, modifikasi. Gitu, Her. Jadi pada dasarnya adalah gini. Tadi setelah mendengar penjelasan coach tadi, jadi memang closing itu tidak harus keras gitu, tidak harus terburu-buru closing itu. Karena gunanya tadi biar kita dapat finding tadi, ada waktu, ada proses gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk closing, gitu kan? Itu kan maksudnya. Betul. Tapi juga jangan salah diartikan. Iya, zoomnya lagi nggak bagus nih. Tapi juga jangan salah diartikan ya, gini. Sebaliknya, kadang-kadang ada faktor luck, betul nggak ya? Keberuntungan. Ya. Ini Sobat Seno, maaf ada gangguan jaringan dan internet. Eri masih bisa mendengar saya? Ini baru kelar suaranya, baru dengar suaranya. Oke. Saya ulang ya. Tapi kadang-kadang kita juga ada faktor luck, keberuntungan. Kedengeran ya? Iya.
Kalau prospek kita sudah menunjukkan tanda-tanda membeli, buying signal, misalnya dia nanya, emang berapa besar yang harus saya iur setiap tahun atau setiap bulannya gitu kan? Itu udah tanda-tanda minat tuh. Langsung bungkus. Iya. Kalau enggak nanti overselling namanya. Jadi kita berlebihan. Atau misalnya langsung tanya gini, emangnya berapa lama sejak formulir diisi sampai polisnya terbit? Itu udah tanda-tanda mau membeli tuh, Her. Langsung bungkus kalau gitu. Oke lah, kita isi sekarang, nanti paling lambat 10 hari polisnya udah diantar langsung gitu ya. Tapi secara umum Heri benar. Jadi semua ada proses. Sama seperti tadi kita mau dapat adik kelas yang cantik, yang menarik tadi, ada proses. Nggak bisa main tembak gitu. Cuman setiap orang unik. Ada proses penjualan tuh bisa 2-3 kali pertemuan, ada juga. 10 kali pertemuan baru berhasil, bisa juga. 1 kali pertemuan ada juga. Relatif. Karena manusia bukan robot. Kira-kira diskusi kita sampai sini dulu, Her, karena mungkin jaringan juga makin lemah ya. Silakan Heri, mungkin 1-2 pertanyaan lagi kalau ada. Saya buka kesempatan. Atau cukup dulu? Cukup dulu ya, Heri, ya. Saya coba wrap up ya, saya coba bungkus ya. Jadi bagaimana melakukan pendekatan terhadap prospek kita? Ada banyak cara tadi, dengan bisa lewat telepon dulu, mengadakan pertemuan dalam rangka silaturahmi dan sebagainya. Ketika kemudian sudah bertemu, janganlah kita serta-merta melakukan strategi dengan produk push selling tadi ya. Tapi coba dulu dengan ngobrol-ngobrol tadi, yang bahasa kerennya adalah fact finding atau feeling finding, sampai ketemu kesadarannya, ketemu minatnya, bungkus gitu ya. Gitu. Jadi kata kuncinya memang harus ya sabar juga dan gigih. Persisten, gigih, dan patience. Sabar. Itu kunci sukses. Kita akan berhasil menjual nanti. Gitu ya. Nah, pesan saya begini. Supaya Heri tambah terlatih, tambah terbiasa, nggak usah muluk-muluk cara latihannya. Pulang nanti ke rumah, jadikanlah istri itu prospek tuh aja. Buat melatih galinya itu. Atau anak sendiri. Jadi kan punya anak di Solo nih. Statusnya mahasiswa. Buat bahan latihan aja. Itu tiap hari dilatih jadi semakin terbiasa. Nanti akan muncul kreativitas sendiri. Pasti. Insya Allah. Sebagai penutup, Heri mau ada pesan-pesan buat Sobat Seno atau ada pelajaran yang ditarik hari ini berguna, bernilai? Ya, Sobat Seno, semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi motivasi untuk terus semangat membangun kreativitas, terus semangat juga untuk tetap sehat. Saya pikir itu. Ya. Oke, Heri, salam sehat ya, sukses terus. Semoga apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini mendatangkan nilai, inspirasi, dan menyemangati Heri untuk lebih sukses, lebih maju, lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.